Putri dari keluarga kaya memilih untuk menikah dengan kamu, seorang preman jalanan. Hanya untuk mencicipi sedikit makanan sisa. Meskipun dia sudah bertekad saat melarikan diri ke kota Wangzhou, Jiang Chaiwei sudah memutuskan. Tapi saat ini, bersembunyi di dalam rumah tua, dia meletakkan sebilah pisau tua berkarat di bawah tubuhnya. Tidak berani tidur dengan tenang. Dia takut pada suami yang belum pernah ditemuinya. Tiba-tiba, dia yang mabuk menerobos pintu dan merobek bajunya. Pada saat ini, kamu baru saja terlempar ke masa dinasti Ji yang penuh kekacauan. Pertama kali kamu tiba di depan rumah reyotmu. Setelah lama, bayangan seseorang di dalam rumah baru membuka celah pintu dan mengintip sedikit. Apakah itu Sulang? Suara itu sangat indah, namun terdengar sedikit lelah. Saya Sumu, suamimu yang malang. Pintu langsung terbuka. Jiang Chaiwei melemparkan pisau yang ada di tangannya. Matanya merah, berjalan ke arahmu. Sebelum kamu sempat berbicara, dia segera mengeluarkan beberapa keping koin tembaga dari sakunya dan menyerahkannya padamu. Sulang, aku hari ini menjual 7 pikul kayu bakar. Mendapatkan 14 uang. Uang yang kamu dapatkan, kenapa harus diberikan padaku? Segala yang aku dapatkan akan aku berikan pada Sulang. Kamu menundukkan kepala, di bawah cahaya bulan yang redup. Diam-diam memandang gadis di depannya. Wajahnya yang bulat seperti telur angsa, meskipun sudah dipenuhi abu dari panci. Tetap terlihat cantik dan mempesona. Sulang, aku besok pagi pukul 4 akan pergi mengumpulkan kayu bakar. Mungkin bisa mendapat 25 uang. Melihat kamu tidak menerima uangnya, Jiang Chaiwei sedikit cemas. Tiba-tiba kamu merasa sedikit tidak nyaman. Sulang, aku sehari-hari juga makan sangat sedikit. Hanya makan semangkuk bubur singkong setiap hari. Jiang Chaiwei gemetar. Di kota Wangzhou, banyak sekali preman yang menjual istri mereka. Para istri dan pelayan miskin yang melarikan diri dari bencana. Dijual ke rumah bordil untuk menjadi pelacur adalah nasib yang paling biasa. Dia pikir dengan menghasilkan lebih banyak uang, suami di depannya mungkin tidak akan menjualnya. Pelayan muda itu menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia masih mengangkat bahunya yang ramping tinggi-tinggi, menunjukkan 14 keping koin tembaga di depanmu. Setengah dupa terbakar, meski tangannya gemetar seperti ayakan. Pelayan muda itu tetap keras kepala memungutnya. Sulang, uang ini untukmu. Tolong jangan jual aku. Aku, meskipun bekerja keras setiap hari, dia juga ingin hidup dengan bersih dan jujur. Kamu berdiri diam. Akhirnya, kamu mengulurkan tanganmu, memegang 14 keping koin tembaga yang basah oleh keringat, dan secara tidak langsung memegang tangan gadis itu. Pelayan muda itu langsung menangis. Terima kasih, Sulang. Kamu menghela napas untuk dunia yang kejam ini. Hanya merasa bahwa 14 koin tembaga di tanganmu begitu berat, seolah-olah diisi dengan timah. Begitu kamu masuk ke dalam rumah, pelayan muda itu buru-buru membawa semangkuk bubur singkong yang panas dan berlari ke arahmu. Kamu baru saja makan 2 suapan, namun rasanya seperti menelan lilin, sangat sulit ditelan. Tapi kamu khawatir kalau pelayan muda itu berpikir yang aneh. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan tidak lupa berpura-pura senang sambil mengusap mulutnya. Kamu berdiri dan berkata, besok tidak perlu bangun pagi untuk mencari kayu bakar. Aku telah menyimpan uang di bawah selimut. Mendengarnya,